Halo Kiko, ketemu lagi sama Selina di Telaah episode kali ini. Hari ini kita bakal nyoba kupas dan bahas salah satu game horor yang namanya lagi naik beberapa bulan terakhir karena baru aja ngeluarin seri terbarunya, yaitu Evil Nun, keluaran game developer Keplerian. Buat kamu para pecinta game horor, mungkin sudah gak asing sama gamenya. Selain bisa dimainin lewat emulator PC, game ini juga punya versi mobile loh. Di game seri keduanya yang rilis bulan Desember 2020 dengan judul Evil Nun The Origins, pemain benar-benar disuguhkan jawaban dari asal-usul si biarawati jahat dan buruk rupa di Evil Nun 1 dan alasannya kenapa dia suka menculik anak-anak. Sebelumnya Selina mau ingetin kalau konten ini bakal mengandung spoiler game dan beberapa teori di baliknya. Jadi, buat kamu yang gak pengen kena spoiler, bisa namatin gamenya dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Evil Nun adalah salah satu game horror indie berbasis escape game yang pertama kali dirilis tahun 2018. Uniknya, banyak game keluaran developer Keplerian yang saling berkait satu sama lain, alias masih satu universe, kecuali game Mr. Meat. Misalnya, karakter utama Sister Madeline dari game Evil Nun ini yang ternyata masih ada hubungannya sama karakter villain Rod Sullivan dari game horror Ice Cream. Evil Nun 1 dan 2 menceritakan kita sebagai pemain yang diculik dan dijebak di suatu sekolah tua oleh biarawati jahat berwajah buruk rupa. Sambil kita mencoba keluar dari sekolah mirip labirin itu, kita juga harus pecahin misteri tentang apa yang ada di balik sekolah, sambil berusaha menghindari si biarawati biar nggak sampai ketangkep dan dibunuh. Dari awal, pemain disuguhkan dengan latar tempat yang bernuansa gloomy, sedih, kesepian, dan mengerikan. Kalau kamu main game ini dari seri pertamanya, mungkin masih banyak hal yang nggak terjawab dan bikin pemain bertanya-tanya. Sebelumnya, kita nggak tahu apakah benar sosok Evil Nun di seri pertama adalah Sister Madeline, salah seorang biarawati yang makamnya kita temukan di sekolah. Beberapa tempat pemujaan yang ditemukan di seri 1 gunanya juga masih simpang siur, serta alasan kenapa ada banyak anak yang dijadiin budak di sekolah juga belum jelas. Nah, di seri kedua ini ceritanya mundur alias flashback ke masa lalu Evil Nun yang masih berwajah normal. Merujuk dari true ending, terjawab memang sosok Evil Nun sendiri adalah Sister Madeline. Meskipun kita nemuin makam di Evil Nun 1, tapi belum diketahui pasti apakah benar teori Sister Madeline yang memalsukan kematiannya. Di seri kedua inilah kita bakal diajak buat lebih mengeksplorasi karakter Sister Madeline, si tokoh antagonis utama dalam Evil Nun. Semua tragedi ini bermula pada tanggal 18 Mei 1927. Seseorang bernama Andrew Kehoe berniat meledakkan suatu sekolah bernama Bad Consolidated School tanpa alasan yang jelas. Ledakan yang paling parah menghancurkan sayap utara sekolah. Belum sampai sekolahnya hancur, truk yang dikendarai Kehoe malah meledak karena bom yang disimpan di dalamnya meledak dan menewaskan dirinya beserta 4 orang lain. Investigasi yang dilakukan menemukan bahwa ternyata ada sisa 230 kg peledak di sayap selatan sekolah yang harusnya meledak bareng ledakan pertama. Diketahui juga bahwa Kehoe memang berniat meratakan Bad Consolidated School bersama seluruh penghuninya. 1 dari kelima korban meninggal tersebut diketahui bernama Elisa, siswa yang kebetulan berada di sayap utara waktu ledakan terjadi. Elisa adalah putri satu-satunya seorang ibu tunggal bernama Madeline. Kematian Elisa memberi pukulan dan kesedihan yang mendalam buat ibunya. Madeline yang pengen move on dan menjalani kehidupan baru, akhirnya memutuskan buat mengabdi dan menjadi biarawati sambil mengajar anak-anak di suatu sekolah bernama Eagle Junior School. Namun, bukannya makin bisa melupakan anak semata wayangnya, seringnya Madeline berinteraksi dengan anak-anak malah bikin keinget terus sama Elisa. Kesedihan Sister Madeline lama-lama berubah jadi obsesi buat menghidupkan lagi Elisa, gimana pun caranya. Dia nyoba berbagai eksperimen, mulai dari rekayasa genetika sampai ritual meletakkan roh Elisa ke dalam medium lain. Eksperimen dimulai dari Sister Madeline yang menghidupkan ayam mati bernama Rostal.
Meskipun berhasil, Rostov adalah ayam yang buta. Tidak menyerah, kemudian ia mencoba cara lain, dengan menggabungkan manusia dengan ayam yang bernama Mr. C, dengan tujuan menggabungkan kesadaran Elisa dengan si ayam. Meskipun Mr. C berhasil punya kesadaran mirip manusia, namun wujudnya tidak sesuai harapan, sehingga ia tidak jadi melakukannya. Yang terakhir, ia mencoba memanggil roh Elisa yang ia taruh ke dalam seekor ayam bernama Gami, dan berhasil. Akhirnya, Gami lah yang membawa roh Elisa, yang nanti niatnya bakal dipindahin ke tubuh anak lain. Disinilah serial penculikan dimulai. Pemain akan jadi salah satu dari sekian anak yang diculik Madeline buat ritualnya. Anak-anak yang gak cocok buat jadi tumbal biasanya bakal langsung dibunuh dan dikubur hidup-hidup buat ngilangin bukti kejahatan. Pada bad ending yang lain, diperlihatkan scene di mana anak yang gak cocok sebagai tumbal bakal langsung kebakar hidup-hidup segera setelah lagu mantra selesai dibacakan. Selain good ending yang memperlihatkan pemain berhasil membuka pintu dan lari dari gerbang utama, diperlihatkan juga true ending di seri kedua ini, yaitu scene tambahan yang nunjukin ayam-ayam aneh Sister Madeline udah berubah jadi ayam normal dan mulai berjalan ke salah satu ruang utama. Pemain kemudian diajak mengikuti ketiganya ke arah salib besar di atas tangga. Singkat cerita, 3 ayam yang ditaruh di atas salib kemudian melompat-lompat dan dorong salib itu jatuh nembus lantai kayu sampai ke ruangan terbawah dari sekolah itu. Dari sini, pemain bakal dengar suara tangisan seorang wanita yang ternyata adalah suaranya Sister Madeline dan berjalan mendekati sumber suaranya. Tangisan dan salib besar yang jatuh di ruangan itu secara nggak sengaja manggil iblis bernama Nazrat. Nazrat kemudian nawarin suatu pertukaran sama Madeline. Nazrat berjanji bakal mengabulkan permintaan buat ngasih Madeline keturunan. Tapi dia minta 40 tahun usia Madeline dan mengharuskan Madeline buat nyembah dia tiap hari, tanpa pernah meninggalkan sekolah tersebut, serta menjadi ibu yang baik untuk keturunan yang diberikan oleh Nazrat. Seketika itu juga, Madeline menyetujui kesepakatan itu. Nazrat juga bilang, kalau Madeline melanggar sumpahnya buat jadi ibu yang baik, wajahnya perlahan-lahan bakal berubah menjadi buruk rupa. Kalau Madeline gak nyembah Nazrat, maka dia bakal kehilangan kewarasannya. Dan kalau Madeline keluar dari sekolahnya, keturunannya bakal mengalami kematian yang mengerikan. Singkat cerita, Madeline hamil. Tapi anak pemberian Nazrat beda dari harapannya. Bukan berjenis kelamin perempuan kayak Elisa, tapi malah laki-laki. Dari sinilah Madeline mulai kecewa. Eits, tunggu guys. Sebelumnya kita sedikit flashback ke salah satu scene di tengah game yang memperlihatkan karakter villain dari game es krim, yakni Joseph Sullivan yang ternyata sering ngirim es krim ke Eagle Junior School saat terjadi scene kunci depan yang gak sengaja dijatuhin Sister Enda. Nah, disinilah kaitan kedua MC game satu universe ini terjadi. Madeline yang merasa gak bisa merawat Rod, anak laki-laki pemberian Nazrat, karena kecewa akhirnya memberikannya pada Joseph Sullivan buat dia rawat. Nah, saat itulah Madeline melanggar sumpah pertamanya pada Nazrat buat jadi ibu yang baik. Itu ngejelasin kenapa wajah Evil Nun di seri 1 sangat mengerikan. Yang kedua, kemungkinan mengapa Evil Nun seri 1 jadi sosok yang sangat brutal adalah karena ia telah kehilangan kewarasannya, yang kemungkinan karena ia berhenti menyembah Nazrat. Si Madeline ini sebenarnya adalah sosok ibu yang digambarkan sangat menyayangi Elisa anaknya. Hingga hilangnya sosok anaknya pun jadi sulit banget buat dia terima. Ketidakmampuan Madeline untuk mengubah rasa sedihnya menjadi penerimaan yang malah bikin dia makin terlalu lama dalam masa lalunya sampai dia kesulitan terus melanjutkan kehidupan. Pada dasarnya, orang yang berduka pasca kehilangan sosok penting dalam hidupnya bisa dijelasin dalam suatu siklus menurut Kübler-Ross, yaitu 1. Menolak kenyataan atau denial, 2. Reaksi kemarahan atau anger, 3. Depresi, 4. Menimbang-nimbang, bargaining, dan yang terakhir adalah 5. Penerimaan atau acceptance. Mereka yang berduka, menurut salah satu artikel psikoterapis Sherry Gaba, biasanya akan mengalami 2 respon, yaitu respon sehat
dengan berhasil beranjak dari masa lalunya atau respon buruk yang malah terjebak dalam suatu perilaku obsesi nggak sehat buat mendistraksi dirinya dari kehilangan seseorang. Respon kedua inilah yang ditunjukkan sama Madeline. Biasanya, mereka yang mengalami respon kedua bakal terus-menerus berpikir tentang aku harusnya atau andai saja, bikin mereka nggak bisa beranjak dari fase bargaining atau menimbang-nimbang ke penerimaan kenyataan. Ketika rasa duka terlalu mendalam, seseorang bisa mengalami kesulitan konsentrasi dan sangat berdampak pada kehidupannya secara keseluruhan. Masih ingat perilaku mengetuk-ketuk kepala yang ditunjukkan Madeline waktu mikirin tentang Elisa? Itu salah satu tanda kalau Madeline udah sulit banget buat konsentrasi karena pikirannya dipenuhi sama Elisa. Dampak lainnya adalah seseorang bakal sangat mungkin terjebak dalam obsesi lain yang kiranya bisa nunda dia nerima kenyataan. Maksudnya gimana? Jadi gini, setelah mengetahui bahwa Elisa mati, bukannya malah coba nerima kenyataan dan move on, Madeline malah cari cara menghidupkan anaknya. Itu karena dia masih belum percaya Elisa udah mati, dan masih percaya Elisa bisa bersamanya lagi. Jadi gimana Geeko? Apakah kalian cukup bersimpati sama sosok Sister Madeline yang jadi antagonis utama di game Evilnan ini setelah tahu background story-nya kayak gitu? Atau kalian udah langsung ngecap dia sebagai jahat aja dia pokoknya, karena memang dia suka banget nyulik dan bunuh anak-anak? Punya pertanyaan lain atau request? Drop di kolom komentar ya. Itu dia review kita tentang salah satu game horor menarik yang bisa banget kalian coba. Konsep rasa sayang yang malah berubah jadi obsesi mengerikan ketika kehilangan sosok yang dicintai jadi salah satu tema menarik yang diangkat sama Keplerian tim di game ini. Sekian dulu reviewnya. Jangan lupa buat subscribe channel ini buat dapetin info menarik lainnya. Thanks for watching and see you on the next video.